Salam Jinso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya, Mbah Budi Yunusae, di channel YouTube Pasukan Keramat. Di video kali ini saya akan memberikan informasi dan sebuah cerita yang saya peroleh dari sesepuh IKSPI Ngawi di saat kami dulu pernah bersilaturahmi ke kediaman beliau. Memang dalam benak kami saat itu ingin tahu sejarah perjalanan guru besar kita, Bapak Raden Totong Kindarto, di dalam berusaha membesarkan perguruan ini. Berbagai aral rintangan beliau hadapi dan beliau terjang tanpa lelah. Dengan segala pemikiran, segala upaya beliau tempuh untuk membuat perguruan IKSPI bisa berkembang pesat. Menurut cerita sesepuh IKSPI Ngawi, dulu soal kehidupan pribadi dan perkembangan IKSPI, guru besar kita selalu main ke Ngawi dengan gaya jaket khas beliau dan dengan mengendarai motor bututnya. Beliau hampir setiap minggu datang ke Ngawi. Tujuan guru besar sangatlah penting, yaitu berusaha membesarkan perguruan yang beliau bangun. Menurut cerita, kala itu guru besar ada problem soal perguruan IKSPI. Harus dibawa kemana ke depannya? Apakah tetap berdiri dengan memakai aliran kungfu atau ikut bergabung di organisasi IPSI? Karena dikala itu negara Republik Indonesia, terutama para warganya, lagi bersitegang dengan keberadaan orang-orang asing, yaitu orang Cina. Kalau tidak salah, peristiwa itu di sekitar tahun 1904. Untuk memecahkan polemik ini, Bapak Raden Totong butuh seseorang untuk bercerita dan curhat agar ada solusi terbaik. Dan beliau mendatangi sesepuh Ngawi yang sangat dekat dengan beliau. Dan Bapak Raden Totong sering memanggil sesepuh Ngawi dengan memanggil Dik, dengan menyebut Dik, dan dianggap sebagai adiknya sendiri. Dari hasil musyawarah tersebut ada titik terang. Sesepuh Ngawi menyarankan agar IKSPI supaya masuk ke badan organisasi IPSI. Karena jika terus memakai jalur kungfu, ke depannya IKSPI akan kurang bagus perkembangannya. Dalam mengurus dokumen, Bapak Raden Totong dibantu oleh sesepuh Ngawi tersebut. Tapi untuk masuk IPSI pun tidaklah mudah. Beberapa kali mengajukan selalu dipersulit dan tidak diterima. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari pihak IPSI. Di antaranya yang dipermasalahkan adalah nama perguruan. Yang dipermasalahkan adalah nama Kerasakti. Namanya Kerasakti, terus jurusnya seperti apa gitu. Dan ilmunya seperti apa, itu yang dipertanyakan. Dan ini yang jadi permasalahan kala itu. Dan masalah lainnya adalah tempat kedudukan sekretariat. Karena menurut sejarah, sebagaimana diketahui, alamat Jalan Merpati nomor 45 Madiun bukan rumah pribadi beliau, tapi rumah keluarga. Tapi guru besar tidak menyerah dengan segala upaya, dan untuk mendaftarkan, beliau menanggalkan nama Kerasakti dan hanya menggunakan IKSPI. Akhirnya perguruan IKSPI diterima masuk di organisasi IPSI daerah Karisidenan Madiun. Menurut cerita beliau, IKSPI baru sah diterima di IPSI di sekitar tahun 1986. Apakah setelah diterima masuk IPSI rintangan sudah selesai? Ternyata belum selesai. Banyaknya perbedaan-perbedaan yang mendasar soal jurus dan gerakan jadikan perguruan IKSPI tidak diizinkan untuk mengikuti turnamen.
di IPSI. Dan perguruan kita beberapa tahun lamanya hanya menjadi penonton di bangku paling belakang. Perguruan IKSPI harus bisa beradaptasi, mengikuti dan mempelajari aturan-aturan yang ada di IPSI. Itulah yang sulit dilakukan dan membuat para sesepuh dulu, para pendekarnya merasa kesulitan menyesuaikannya. Karena harus bisa mengikuti aturan-aturan dan merubah gerakan yang ada. Apalagi perguruan lain yang melihat perguruan di KSPI memandang sebelah mata dan seakan menganggap musuh. Sampai akhirnya, karena hanya dianggap penonton, akhirnya guru besar kita membuat turnamen sendiri, yaitu IKS Cup. Di kala itu dan masih berjalan sampai sekarang. Menurut sepengetahuan saya, baru-baru di tahun kepemimpinan Bapak Ketua Umum inilah IKSPI namanya mulai diperhitungkan di kancah IPSI. Berbagai trofi, berbagai medali ya bisa diraih para atlet-atlet IKSPI. Baru di bawah kepemimpinan Bapak Bambang Sunaryo inilah IKSPI terus belajar dan terus berkiprah di kancah IPSI. Dan akhirnya perguruan kita memiliki dua aliran, yaitu silat dan kungfu. Bisa silat dan bisa kungfu. Kita sebagai anggota IKSPI wajib bangga, hanya IKSPI perguruan yang bisa silat dan bisa kungfu. Sedangkan mayoritas perguruan lain hanya bisa silat. Inilah kehebatan perguruan IKSPI Kerasakti, yang sebelumnya di zaman guru besar dianggap sebelah mata, di zaman sekarang berubah jadi diperhitungkan di semua pertandingan. Jayalah IKSPI, jayalah perguruanku, jayalah selalu. Itulah sebuah cerita, ya, sepenggalan cerita yang nyata dan saya dapatkan dari sesepuh IKSPI Kerasakti dari kami. Semoga kisah cerita ini bisa menginspirasi generasi muda, para pendekar IKSPI Kerasakti, semakin semangat dalam mengembangkan perguruan IKSPI. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Jinsu. Pasukan beramat, bergerak secepat kilat. Pasukan